taruhlah misalnya saya udah punya mobil listrik nih ya suatu saat, amin. Itu saya pingin mudik nih Mas, mudik dari Jakarta taruhlah sampai Surabaya. Itu gimana Mas infrastruktur untuk pengisian baterai listrik? Ya jadi Halo Sobat Gatrik, ketemu lagi di Jalan-Jalan Info Gatrik. Perkenalkan saya Utami Hikmasi yang akan nemenin kalian hari ini. Jadi hari ini ada yang beda nih. Kita mau nyobain jalan-jalan pakai kendaraan listrik, terutama kendaraan listrik bagaimana sih cara ngecasnya. Dan kali ini kita juga akan ditemenin oleh Inspektur Ketenaga Listrikan ahli muda Mas Andi Hanif. Dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai infrastruktur KBLBB yang ada di Indonesia. Biar nggak penasaran, yuk ikutin saya. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kementerian ESDM mendukung upaya tersebut dengan memastikan penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Hari ini, Jalan-Jalan Info Gatrik akan mencoba pengalaman mengisi kendaraan listrik di SPKLU Kota Cirebon. Nah jadi sekarang itu Mas, kita itu mau nyobain gimana sih pengalaman nyetir mobil listrik dan naik mobil listrik dari Jakarta sampai Cirebon. Kira-kira nanti misalnya kita mau isi baterainya bagaimana, mau isi baterainya ada di mana aja. Bisa jadi nggak sih Mas nanti kita tahu perkiraan nih, berapa sih biaya rupiah yang kita keluarkan dengan mengendara dari Jakarta sampai Cirebon. Itu bisa kelihatan nggak sih Mas nanti? Iya jadi kelihatan. Jadi tadi kan kita sudah isi penuh ya mobil ini. Jadi sudah kita cas penuh sebelum berangkat. Dan kemudian di indikator baterainya tadi tertulis 320 km. Artinya setelah ready to drive, mobil ini bisa dikendarai sampai ke 320 km di depan dengan kondisi jalan yang normal, kondisi mengemudi yang normal. Kita dari Jakarta ke Cirebon itu ada di mana aja sih Mas? Misalnya nanti kita jaga-jaga nih, kita mau ngecas di jalan di mana aja? Jadi di rest area Jakarta menuju Cirebon itu ada di rest area kilometer 207A ya di Palikanci. Nah di situ nanti kita bisa ngecas ya, ngecas di rest area. Tapi di luar rest area sebenarnya kita bisa keluar gitu. Jadi misalnya di rest area itu sedang banyak mobil yang ngecas, kita bisa keluar gitu ya kalau penuh misalnya. Jadi kita bisa keluar, kemudian kita cari sudah ada di kantor-kantor PLN di sepanjang jalur Jakarta Cirebon ini, juga ada di kantor-kantor pemerintah, juga ada di hotel dan pusat-pusat perbelanjaan. Taruhlah misalnya saya udah punya mobil listrik nih ya suatu saat, amin. Itu saya pingin mudik nih Mas, mudik dari Jakarta taruhlah sampai Surabaya. Itu gimana Mas infrastruktur untuk pengisian baterai? Ya jadi para pengguna kendaraan listrik juga tidak perlu khawatir ya jika ingin mudik sampai jauh dari Jakarta ke Surabaya. Karena selain di Cirebon juga ada di Batang, kemudian Sragen, dan terakhir di Madiun. Jadi kalau kita kembali ke pembicaraan awal tadi 320 km per jam, 320 km jaraknya, sebenarnya antar rest area yang punya charging station itu nggak sampai 300 kilo gitu. Jadi apabila kita berkendara dengan normal sebenarnya kita bisa aman saja kalau kita berkendara dari Jakarta ke Surabaya. Karena titik-titiknya sudah diperhitungkan gitu. Jadi buat Sobat Gatrik yang mau mudik pakai kendaraan listrik aman ya Mas ya dari Jakarta Surabaya, dan begitu juga sebaliknya berarti ya Mas? Ya betul. Kalau sebaliknya itu kemudian di Madiun ada, di Sragen ada, kemudian di Batang ada, di Cirebon ada, dan terakhir sebelum masuk kota Jakarta ada di rest area Pondok Gede kilometer 6. Jadi lebih banyak lagi malah ya kalau dari Surabaya ke Jakarta jumlah charging station di rest area. Nah itu kan tadi kita berbicara berarti tentang infrastruktur kendaraan listrik yang di Pulau Jawa. Kalau untuk di luar Jawa sendiri nih Mas, kalau secara nasional itu gimana Mas datanya? Saat ini itu secara nasional nih sudah ada 439 unit di 328 lokasi publik Mbak Tami. Udah banyak ya? Udah banyak. Itu lokasinya ada di mana aja? Jadi bukan hanya di rest area, ada juga di jalan-jalan protokol, kemudian ada di hotel, pusat perbelanjaan, kantor-kantor pemerintah, juga ada kantor-kantor publik. Jadi tidak perlu khawatir. Sudah ada dari Sumatera hingga ke Papua. Di Aceh pun ada. Iya, di Aceh ada, di Papua ada. Seluruh Indonesia sudah tersebar secara merata ya Mas charging stationnya. Sangat jadi merata, ya. Itu tidak hanya
memfasilitasi masyarakat di Pulau Jawa aja, tapi juga sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ya betul. Oke, lanjut ya Mas, kita nyetirnya. Kita cek nih, kita sampai mana nih ya baterainya. Mudah-mudahan sampai Cirebon, tapi kalau secara teori aman ya Mas ya? Iya, jadi nanti kita bisa ukur Mbak Tami. Tadi sudah kita isi full, dan nanti sudah berkurang berapa. Nanti di titik kita mengisi, kita akan isi sampai full seperti pada saat kita kembalikan ke kondisi pada saat kita pertama kali ngecas tadi. Lah, selisihnya itu nanti bisa kita hitung. Oke, jadi biar gak penasaran, nanti kita sama-sama hitung ya Mas ya. Berapa sih biaya yang dikeluarkan dari Jakarta sampai Cirebon ini kalau dirupiahkan menggunakan mobil listrik? Siap. Berdasarkan data per 15 Desember 2022, secara nasional telah dibangun 439 unit charging station di 328 lokasi publik di seluruh wilayah di Indonesia. Di kota Cirebon sendiri, terdapat 9 SPKLU, di mana salah satunya terletak di kantor PLN UP3 Cirebon. Nah, akhirnya kita sampai juga ya Mas Andi di PLN UP3 Cirebon. Di sini ada SPKLU nih. Gimana kalau kita langsung isi daya dari mobil ini juga? Sekaligus Mas Andi ngasih tahu nih Sobat Gadget di rumah, gimana sih cara ngecas baterai dari mobil listrik? Gimana tuh caranya Mas? Tadi kan masih bisa 120 kilo ya, berarti masih tersisa 40% dari yang kita isi waktu awal tadi. Ya, jadi kita buka dulu aplikasi Charge In SPKLU PLN ya. Oke. Nah, kemudian kita tekan di sini. Itu scan barcode ya? Barcode, kita pilih yang SPKLU karena Baik. untuk home charging ini artinya untuk yang di rumah, Baik. untuk mendapatkan diskon dari jam 10 ke jam 5 sore. Oke. Maaf, jam 5 pagi. Nah, ini kemudian sudah. Nah, kita coba isi berapapun sebenarnya bisa ya. Nanti kalau misalnya ternyata sudah penuh di luar yang kita tulis di sini, nanti uangnya akan dikembalikan, akan di-refund ya. Ini coba kita isi 20 kWh di sini. Nah, oke. Lanjutkan. Nah, kita bayar. Start charging, kita tekan di sini. Oke. Langsung kita bisa cabut dan tancapkan di sini. Nah, ini karena female-nya dia bentuknya CCS, sehingga dia bisa masuk seperti CCS pada saat awal atau AC Type 2. Jadi dua macam bentuk itu dia bisa masuk. Oke. Nah, Mas Adi kan tadi sempat ngobrol tuh sama saya. Kalau jenis soket itu ada berbeda-beda. Kayak di sini kan saya lihat cuma satu. Tadi di kantor kita ada 3. Itu bedanya apa sih, Mas? Nah, kalau di kantor kita ada 3, itu berarti dia terdiri dari CCS yang bisa AC dan DC, kemudian CHAdeMO dan AC Type 2. Nah, yang sedang kita pasang sekarang di sini, yang sedang ngecas ini adalah AC Type 2. Bedanya apa tuh Mas ketiganya itu? Nah, kalau AC Type 2 itu dia AC ya. Dan dia slow ke medium. Sedangkan kalau CCS 2 dan CHAdeMO itu dia DC, sehingga dia bisa medium fast. Lama pengecasannya dia lebih cepat. Oh gitu. Jadi kalau yang ini lebih agak sedikit lebih lama. Nah, kan karena inlet mobil dari mobil yang kita gunakan ini adalah inlet CCS Type 2, sehingga dia bisa masuk soket AC Type 2 dan juga soket CCS seperti pada saat kita di kantor tadi. Oke. Iya. Berarti ini udah ngecas ya? Ya, Sambil udah nunggu ngecas, kita ngobrol-ngobrol nih Mas sama orang PLN sini. Boleh? Oke, yuk. Dari jalan-jalan Infogatrik dengan mobil listrik ini, kita jadi tahu bahwa untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke kota Cirebon sepanjang 200 km, menghabiskan daya listrik sekitar 55 kWh dengan estimasi biaya sekitar Rp110.000. Namun, data ini estimasi ya sobat, tergantung tipe mobil dan kondisi jalan. PLN UP3 Cirebon ikut berkomitmen untuk mendukung ekosistem penggunaan kendaraan listrik dengan penyediaan beberapa SPKLU yang saat ini tersebar di 6 kantor PLN wilayah kerja UP3 Cirebon. Selain SPKLU di kantor PLN, juga tersedia SPKLU di rest area tol Palikanci, kilometer 207 dan 208. Khusus rest area tol Palikanci ini, SPKLU-nya merupakan SPKLU fast charging. Mudah-mudahan dengan kemudahan-kemudahan ini, ekosistem penggunaan kendaraan listrik bisa terus maju, terus berkembang, sehingga penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi budaya baru di lingkungan masyarakat kita.
Nah, nggak kerasa ya Mas Andi, tadi kita sambil ngobrol-ngobrol, ternyata casnya juga udah beres. Selesai. Ternyata nyaman banget loh Mas Andi, Iya. pakai mobil listrik ini gimana Ya, Mas Andi? jadi selain nyaman, kemudian tadi sudah kita jelaskan tenang juga mesinnya, hemat ternyata pemakaiannya, dan kita sekarang secara nggak langsung juga berkontribusi untuk perbaikan lingkungan untuk anak-anak kita nanti. Nah, Sobat Gatrik, sekian jalan-jalan Info Gatrik kali ini. Jangan lupa untuk follow medsos Info Gatrik untuk mendapatkan informasi terkait ketenaga listrikan. Saya Utami Hikmah pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di jalan-jalan Info Gatrik selanjutnya. Bye-bye.